Perkenalkan, nama saya Fadial Oktavianto Heriadi, NPM F1F021038. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok saya untuk mempresentasikan dari matkul basis data yang bertemakan rancangan basis data penyewaan kendaraan terkhususnya mobil. Dan saya di sini akan memperkenalkan seluruh anggota kelompok 3 saya, yang dimulai dari teman saya yaitu Respani Devianti. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan saya Respani Devianti, NPM F1F021025. Saya akan menjelaskan mengenai rancangan IRD Entity Relationship Diagram Sistem Penyewaan Kendaraan. Saya Septiara Santi Anggriani dengan NPM F1F021017. Saya menjelaskan tentang IRD Crossfoot. Saya Sekar Cintawati dengan NPM F1F021002. Di sini saya akan menjelaskan tentang UNF atau Unnormalized Form. Perkenalkan, nama saya Olivia Rikinanti dengan NPM F1F021026. Di sini saya akan menjelaskan First Normal Rule. Perkenalkan, nama saya Kenny Dwi Lorenza dengan NPM F1F021005. Di sini saya akan menjelaskan tentang Second Normal Form atau bentuk kedua normalisasi. Saya Rizka Putri Wiranda dengan NPM F1F021018 yang akan menjelaskan bagian 3NF atau Third Normalized Form. Nah, apakah kalian sudah mengenal semua teman-teman saya yang akan mempresentasikan ini? Ya, semoga kalian semua kenal dengan kami dengan baik. Selanjutnya, kami akan memulai presentasi kami dari saudari Respani Devianti. Padanya saya persilakan. Rancangan IRD Entity Relationship Diagram Sistem Penyewaan Kendaraan, khususnya mobil. Terdapat beberapa entitas yang mana setiap entitasnya memiliki masing-masing atribut. Untuk entitas customer memiliki atribut nomor KTP, ID penyewa, nama, nomor telepon, dan alamat. Untuk entitas penyewaan memiliki atribut ID penyewaan, ID penyewa, tanggal sewa, tanggal kembali, dan DP. Untuk entitas mobil memiliki atribut nama mobil, merek mobil, ID merek, nomor plat, tingkatan harga, harga per hari. Untuk entitas pengembalian memiliki atribut ID kembali, ID penyewaan, ID customer, tanggal sewa, tanggal kembali, DP, ID denda, total. Dan yang terakhir, untuk entitas denda memiliki atribut ID denda, pelambatan, dan denda itu sendiri. Di sini notasi IRD yang digunakan adalah notasi IRD yang diterbitkan oleh Peter Chen, di mana untuk entitas customer dan entitas penyewaan kardinalitasnya adalah many to many, entitas penyewaan dan entitas mobil kardinalitasnya adalah one to many, entitas mobil dan entitas pengembalian kardinalitasnya adalah one to one, serta entitas mobil dan entitas denda kardinalitasnya adalah one to one. Untuk relasi antar kardinalitas pada simbol IRD Peter Chen, yaitu diawali dengan customer yang melakukan penyewaan, kemudian customer memilih jenis mobil yang ingin disewa, setelah itu ketika sudah di hari tanggal mobil dikembalikan, customer mengembalikan mobil dan melakukan semua jenis pembayaran. Dan apabila terdapat keterlambatan pengembalian mobil dari tanggal yang sudah ditentukan, maka customer harus membayar denda. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bentuk IRD yang digunakan merupakan IRD simbol IRD Peter Chen. Tetapi sekarang simbol IRD ini sudah banyak ditinggalkan karena ada yang lebih kompresif atau yang lebih detail yang namanya simbol IRD Crossfoot.
IRD yang akan saya jelaskan ini juga merupakan IRD yang menjadi tahap atau rancangan awal yang nantinya kita akan melakukan transformasi IRD ini ke model relasional, sehingga IRD ini akan semakin baik. Dalam diagram IRD, aturan terpenting adalah kardinalitas relasi yang menentukan jumlah entiti yang dapat dikaitkan dengan entiti lainnya melalui relational set. Pada IRD yang kami buat, terdapat 5 himpunan entitas, 4 himpunan relasi, dan 27 atribut. Pada IRD ini, IRD yang saya jelaskan ini memiliki alur yang sama seperti IRD Peter Chen yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu customer sebagai entitas yang terdiri dari atribut nomor KTP, ID penyewa, nama, nomor telepon, dan alamat, dan dihubungkan dengan entitas penyewaan yang terdiri dari atribut ID penyewaan, ID penyewa, tanggal sewa, tanggal kembali, dan DP. Di sini terdapat relasi melakukan dengan menggunakan kardinalitas zero or many to zero or many. Entitas penyewaan dihubungkan dengan entitas mobil dengan atribut nama mobil, merek mobil, ID merek, nomor plat, tingkatan harga, dan harga per hari. Di sini terdapat relasi memilih dengan menggunakan kardinalitas one or many to one or many. Entitas mobil dihubungkan dengan entitas pengembalian yang memiliki atribut ID kembali, ID penyewaan, ID customer, tanggal sewa, tanggal kembali, DP, ID denda, dan total. Di sini terdapat relasi mengembalikan dengan menggunakan kardinalitas one or many to one or many. Selanjutnya, entitas pengembalian dihubungkan dengan entitas denda yang terdiri dari atribut ID denda, keterlambatan, dan denda. Di sini terdapat relasi membayar dengan menggunakan kardinalitas one or many to zero or many. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses normalisasi di mana yang pertama yaitu UNF atau Unnormalized Form. Nah, di sini terdapat berbagai atribut, di mana atribut-atribut ini kami ambil dari rancangan awal IRD. Di antaranya yaitu atribut no KTP, ID customer, nama, no telepon, alamat, nama mobil, merek mobil, ID merek, no plat, tingkatan harga, harga per hari, ID penyewa, tanggal sewa, tanggal kembali, DP, ID denda, keterlambatan, denda, ID kembali, dan total harga. Dalam kaidah database, tidak boleh ada tabel yang kosong, apalagi kalau dia sifatnya primary key. Karena primary key sifatnya not null, artinya wajib diisi, tidak boleh isinya kosong. Harus bisa ada isinya. Sehingga tabel UNF ini bentuknya tidak normal. Maka kita harus ubah ke bentuk normal. Dengan tahap bentuk normal yang pertama atau first normal rule akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Olivia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan first normal form rule. Untuk membuat first normal form rule, kita akan ada 4 rangkaian, yaitu yang pertama, setiap atribut dari tabelnya harus unik atau tidak ada yang sama. Kita cek apakah atribut satu dengan yang lainnya sama. Yang kedua, nilai setiap atribut harus single atau satu. Nilai setiap atribut satu dengan yang lainnya satu, tidak ada yang ganda. Yang ketiga, setiap barisnya harus unik. Antara baris satu dan baris lainnya tidak ada yang sama. Yang terakhir, tidak ada yang berulang atau not null. Di sini, di UNF tadi, ada beberapa baris yang berulang. Jadi, di first normal form rule ini kita isi. Yang
nilai atribut yang berwarna biru adalah perulangan untuk mengisi tabel yang kosong di UNF. Setelah tabel memenuhi first normal from rule, di sini kita mencari primary key. Primary key adalah suatu nilai dalam baris data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Untuk mencari primary key, kita melihat nilai dari suatu atribut harus unik atau tidak boleh ada yang sama dengan yang lainnya. Di sini ID customer tidak ada yang sama dengan yang lainnya. Jadi kita pilih ID customer. Untuk selanjutnya kita pilih ID merek. Dan selanjutnya kita pilih nomor plat karena tidak ada nomor plat yang sama. Untuk ID penyewaan kita pilih karena ID penyewaan satu dan lainnya tidak ada yang sama. Untuk selanjutnya kita pilih primary key ID denda karena ID satu dan yang lainnya tidak ada yang sama. Yang terakhir kita pilih primary key ID kembali karena setiap ID kembali antara satu dan yang lainnya berbeda. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kenny second normal from rule. Baik, saya akan menjelaskan mengenai second normal form. Di sini dalam menentukan bentuk kedua normalisasi ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu sudah membentuk bentuk normal form yang pertama atau first normal form. Dan syarat yang kedua yaitu semua atribut yang bukan kunci itu kita gantungkan ke atribut kunci atau primary key. Nah, contohnya di sini terdapat 4 atribut yaitu nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Nah, keempat atribut ini kita gantungkan ke primary key ID customer. Nah, seperti pada ID customer C1057, itu terdapat 2 transaksi dan memiliki identitas yang sama. Nah, lalu untuk merek mobil itu kita gantungkan ke primary key ID merek, di mana Mitsubishi itu dengan ID T07, Toyota T01, dan Daihatsu T04. Selanjutnya terdapat atribut nama mobil atau mobil itu bergantung pada nomor plat masing-masing. Nah, pada setiap mobil itu juga memiliki harga yang berbeda-beda. Nah, di sini kami menggolongkan menjadi tingkatan harga yaitu Expander dan Innova masuk ke golongan A, di mana golongan A itu seharga 350.000 per hari. Lalu untuk mobil Xenia itu masuk ke golongan B seharga 250.000 per hari, dan untuk mobil Agya itu masuk ke tingkatan harga C yaitu 150.000. Lalu untuk atribut tanggal sewa, tanggal kembali, dan DP itu kita gantungkan ke ID penyewaan. Begitu juga dengan keterlambatan, denda itu masuk ke atau tergantung ke ID denda, dan total harga itu masuk ke ID kembali. Nah, setelah kita menentukan atau memasangkan atribut yang bukan kunci ke atribut kunci, maka di sini kita dapat memecah tabel-tabel tersebut menjadi beberapa bagian. Nah, di sini tabel-tabel tersebut sudah saya pecah menjadi 6 tabel, di mana yang tabel pertama yaitu tabel customer, lalu yang kedua tabel mobil, yang ketiga merek mobil, yang keempat denda, yang kelima penyewaan, dan yang keenam adalah pengembalian atau kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizka. Baiklah, saya akan melanjutkan pada tahap 3NF atau Third Normalized Form. Syarat menuju bentuk 3NF yang pertama itu sudah dalam 2NF. Yang kedua, non-primary key atribut tidak bergantung dengan non-primary key atribut lainnya. Yang dalam artian, tidak ada ketergantungan antara satu primary key dengan primary key lainnya. Dan yang harus kita lakukan adalah memecah tabel menjadi beberapa tabel lainnya. Dan di sini yang dipecah adalah tabel tingkatan harga. Dikarenakan tingkatan harga A adalah 350.000
ribu, B dengan 250.000, sedangkan C adalah 150.000 untuk harga perharinya. Sehingga kita harus mengelompokkannya menjadi bentuk yang lebih spesifik atau tabel tersendiri, disebabkan nilai yang sama tidak diperbolehkan dalam proses ini. Dapat kita lihat bahwa tingkatan harga tidak bergantung pada primary key nomor plat, sehingga dapat kita rumuskan menjadi 7 tabel dengan entitasnya. Dan tingkatan harga menjadi kunci tamu atau foreign key pada entitas mobil. Selanjutnya, untuk tabel relasional akan dibacakan oleh Fadil. Kepada Fadil dipersilakan. Nah, sebelum saya akan menjelaskan tentang tabel relasional ini, perlu kita ketahui tabel relasional ini ditemukan oleh EF Code, yaitu model data relasional dengan definisinya suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi seperti gambar ini yang telah kami buat dengan gambar 2 dimensi ini yang terdiri atas baris dan kolom, yaitu barisnya sebagai entitas dan kolomnya sebagai dari judul customer, penyewaan, dan lain-lain tersebut untuk menggambarkan sebuah berkas data, dan sudah tergambarkan oleh kami. Di sini ada gambar berkas data. Yang pertama, untuk relasi dari customer ke penyewaan, tentunya ada zero to many dan many to zero. Untuk primary key dari ID customer itu direlasikan ke penyewaan agar di data penyewaan itu lengkap dengan ID customer-nya. Jadi di sini kami buat standar atau batasannya yang tepatnya seperti batasan dari nomor HP, batasan dari primary key-nya sendiri dan foreign key-nya sendiri, itu termasuk dari constraint kami yang telah kami buat atau batasannya. Lalu relasi dari penyewaan ke mobil, tentu saja dari penyewaan ini one to many atau one to one, dengan minimal penyewaan mobilnya. Mobil yang disewa itu minimalnya 1. Bisa jadi orang akan menyewa mobil itu banyak dalam satu penyewaan. Dengan entitas, dengan primary key nomor plat di mobil ini, dan foreign key dari ID penyewaan untuk pengambilan dari mobil tersebut. Dan dari mobil dan pengembalian serta penyewaan mobil ke pengembalian itu termasuk relasi many to many. Di sini mobil akan membuat tabel sendiri dikarenakan dari relasinya yang terbuat dari many to many. Dan tabel baru itu tersebut adalah tabel harga dan tabel merek. Di tabel harga, relasi mobil ke harga itu hanya only one. Jadi one to one. Jadi only one. Di sini termasuk primary key yang kami buat adalah tingkatan harga, dan foreign key yang kami ambil untuk menentukan harga tersebut dari nomor plat mobil. Dan relasi ke merek mobil tentu saja kami buat di merek mobil ini foreign key-nya adalah ID merek, karena bisa jadi banyak mobil itu hanya satu merek. Contohnya seperti Yaris dari Toyota, merek Toyota, dan Innova, dan lain-lain. Dan foreign key yang kami ambil untuk menentukan merek mobil tadi dari nomor plat tersebut. Lalu relasi dari mobil ke pengembalian dan customer ke pengembalian itu termasuk many to one atau one to one, only one. Jadi di pengembalian ini akan bercabang tabel baru.
yaitu tabel relasi dari pengembalian ke denda. Di pengembalian ini, banyak foreign key yang kami letakkan dari primary key sebelumnya. Dari ID customer tentunya, nomor plat, dan ID denda. Untuk ID denda, kami mengambil relasi tersebut dari primary key denda. Di sini untuk relasi pengembalian ke denda 1 to 0 atau only 1. Dan untuk foreign key di denda itu nomor plat dan tingkatan harga. Jadi untuk relasi customer ke pengembalian tentu saja akan berakibat membuat tabel yang baru, yaitu tabel denda. Itu saja penjelasan dari saya. Lanjut ke kesimpulan dari Saudari Kenny. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dalam proses perancangan basis data penyewaan mobil yang telah kami buat. Nah, dalam merancang basis data ini, yang pertama yang kami lakukan adalah mengkonsepkan IRD atau merancang IRD, di mana kami mengambil beberapa atau menentukan atribut dan entitas. Nah, entitas dan atribut yang kami gunakan atau yang terkonsep pada IRD ini tidak serta-merta dapat kita gunakan langsung untuk menentukan tabel relasional, tetapi IRD tersebut harus kita transformasikan ke bentuk normalisasi, di mana dalam membentuk tabel normalisasi itu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu first normal form, second normal form, dan third normal form. Nah, pada third normal form atau bentuk ketiga normalisasi ini itu merupakan hasil entitas yang kami dapat, yaitu terdapat 7 entitas. Nah, dari 7 entitas tersebutlah kami gunakan untuk menentukan tabel relasional, di mana tabel relasional ini kami gunakan untuk menggambarkan relasi antar entitas. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah mempresentasikan dari perancangan yang telah kami buat. Terima kasih banyak pada teman-teman saya yang telah mempresentasikan tadi. Dan sekian dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.